dengan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberikan kesempatan untuk dapat hadir dalam kegiatan sosialisasi perguruan tinggi kedinasan PTDI SPD Kabupaten Pekalongan Barat tahun 2021. Yang terhormat Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pekalongan Barat beserta jajarannya. Yang terhormat yang saya banggakan rekan Taruna PTDI SPD Kabupaten Pekalongan Barat serta adik-adik peserta sosialisasi yang telah hadir di dalam kegiatan ini. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Karuni Yuda Siti Fatimah Saryanti. Selaku pembawa acara pada kegiatan ini mengucapkan selamat datang dan bergabung bagi adik-adik yang berada di gedung ATCS di Subkobar dan peserta yang bergabung melalui daring dengan Zoom meeting. Sebelum acara dimulai, saya akan membacakan susunan acara yang akan berlangsung pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, sambutan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pekalongan Barat oleh Ibu Fitriana. Ketiga, sambutan dari Ketua Panitia Sosialisasi Perguruan Tinggi Kedinasan PTDI SPD oleh Taruna Remaja KIS yang Pinanggaga. Yang keempat, pemaparan materi oleh Taruna Remaja Abdul Kasuna. Yang kelima, sesi tanya jawab. Yang keenam, focusing group discussion. Yang ketujuh, penutup. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai acara ini dengan mengucapkan mohon izin Ibu, sebentar lagi sambutan dari Ibu akan segera dimulai Bu. Jadi Ibu. Acara pertama, sambutan dari Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pekalongan Barat oleh Ibu Fitriana. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Tabe. Yang Ibu hormati dan Ibu sayangi, Anda Taruna, Putra dan Putri Sekolah Transportasi Darat, dan juga peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi pada hari ini dengan PTD ya. Mudah-mudahan selalu semangat. Alhamdulillah pada hari ini kita semua sehat, bisa melakukan Zoom meeting. Pada hari ini kebetulan hari ini adalah hari libur nasional karena pihak umat dari Konghucu melaksanakan Imlek ya. Selamat merayakan Imlek, Pacai. Dan juga pada kesempatan ini, Ibu berterima kasih sekali atas inisiatif dari adik-adik taruna-taruni dan juga kakak tingkatnya serta peserta lainnya yang antusias sekali untuk mengetahui apa sih sebenarnya sekolah transportasi darat dan sekolah tentang perguruan tinggi, transportasi dan sebagainya yang berkaitan dengan lingkungan perhubungan, urusan perhubungan. Dan memang ini sangat memiliki prospek yang sangat strategis dalam pembangunan baik secara kabupaten, provinsi maupun tingkat nasional. Mengingat di Kota Waringin Barat sendiri sudah ditetapkan sebagai kawasan strategis pariwisata nasional, kawasan strategis industri di luar Pulau Jawa, dan juga sebagai food estate bagian barat. Nah, sehingga peran moda transportasi sangat menjadi urat nadi atau penting untuk mengangkut baik dari sektor darat, laut, maupun udara. Yang terpenting lagi adalah memang sektor darat, mengingat kita merupakan gerbang barat di wilayah Kalimantan Tengah, mensuplai beberapa keperluan logistik masyarakat, baik ke Kabupaten Kota Waringin Barat sendiri, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, bahkan ke Kabupaten Ketapang di provinsi tetangga yaitu Kalimantan Barat. Harapan Ibu pada kesempatan ini, ayo saling berbagi, semangat semuanya saling mengisi, kemudian belajar bagaimana bisa lolos ataupun ikut masuk dalam grup sekolah taruna-taruni
sekolah transportasi darat bagi generasi muda, khususnya adik-adik milenial yang berada di Kabupaten Kota Waringin Barat. Bahkan mungkin ada yang mengikuti ya di sekitarnya. Nanti bisa disampaikan kepada teman-teman yang lain, orang tua dan guru. Dan memang STDI, STTD Kobar ini sangat akrab ya, baik dari alumni sendiri maupun dari taruna-taruninya dan juga kepada adik-adik tingkatnya. Harapan Ibu ini bisa menjadi sebuah terobosan yang baik, kekuatan yang baik dalam membenahi baik sarana prasarana transportasi, terlebih lagi adalah aset sumber daya manusia Kota Waringin Barat di bidang urusan keperhubungan, terutama transportasi darat. Mungkin itu beberapa poin yang bisa Ibu sampaikan. Tetap semangat, berikan yang terbaik. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan, kekuatan, sehingga meskipun di pandemi ini kita tetap selalu berupaya menjadi generasi yang memberikan manfaat baik kepada diri sendiri, orang tua, keluarga, agama, nusa, dan bangsa. Mungkin itu saja, kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf, dan silahkan semua melakukan tanya jawab, diskusi, komunikasi dengan baik, sehingga dapat memberikan hasil yang maksimal dan disampaikan kepada rekan-rekan yang lain juga yang berkesempatan ataupun berminat untuk ikut bergabung di Sekolah Tinggi Transportasi Darat. Terima kasih, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu atas sambutannya. Acara yang kedua, sambutan dari Ketua Panitia Sosialisasi Perguruan Tinggi Kedinasan PTDI STTD oleh Pak Taruna Remaja Hayesmi Fernando. Waktu dan tempat kami persilakan. Mohon izin atas salam sehat, mohon izin sidang sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Yang terhormat Ibu Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Waringin Barat dan bergabung oleh Zoom, dan juga Bapak senior serta rekan-rekan taruna alumni Politeknik Negara Indonesia dan adik-adik yang sudah bergabung pada kegiatan siang hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmatnya ini kita dapat berkumpul pada kesempatan hari ini dengan keadaan yang sehat. Dengan data yang sudah kami kumpulkan kemarin, ada sekitar 30 orang yang ingin mengikuti kegiatan ini. Namun mengingat pandemi masih berlangsung, jadi kami sebagai panitia menjadikan kegiatan ini 2 sesi, yaitu hari ini dan hari esok. Yang sesinya dihadiri oleh 15 peserta. Jadi tujuan kami melakukan kegiatan ini adalah untuk membimbing kalian, menjaga kalian agar kesempatan kalian bisa bergabung bersama kami di Sekolah Tinggi Transportasi Darat Indonesia menjadi besar. Jadi nanti ketika kakak-kakak kita paparan, harap disimak dengan baik. Dan jika memang misalnya kalian memiliki pertanyaan, ajukan saja pertanyaannya apa saja itu, agar presentasi ke lulusan kalian bisa menjadi lebih tinggi. Jadi tentu saja pesan kakak. Semisal kalian memiliki pertanyaan, tanya saja ke kakak-kakaknya. Mungkin agar itu untuk sekian dari kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Terima kasih. Materi oleh Taruni Remaja KRI Stasiunan. Waktu dan tempat kami persilakan. Screen. Ini saya sudah bawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Izin atasan menyesuaikan, izin senior menyesuaikan, izin adik-adik, izin memperkenalkan diri. Nama Taruni Remaja Adi Stasiunan Fajira, nota 19.01065, tingkat 2. Jadi di sini kakak bakal mulai memaparkan tentang Sekolah Tinggi Transportasi Darat yang sekarang sudah berubah nama menjadi Politeknik Transportasi Darat Indonesia STTD. Jadi sebelum memulai paparan ini,
kami akan kasih gambaran atau bayangan ke kalian semua melalui video. Jadi videonya itu kayak ya gimana STTD, gimana kehidupannya jadi STTD di sini. Daerah Wiratama. Ini namanya lapangan hitam. Ini kampus PTD STTD yang ada di Bekasi. Ini kampus pusat. Jadi sebenarnya kita ada 3 kampus deh. Ada kampus Bekasi, Mempawah, sama kampus Bali. Salah satu kayak daily life-nya ya. Jadi juga bisa dapat kalian gambarin kan, bayangin gimana Politeknik Transportasi Darat di Indonesia itu. Nah jadi secara singkat aja nih, jadi pengertian dari PTD STTD itu dia salah satu sekolah kedinasan yang ada di bawah naungan Kementerian Perhubungan. Jadi di sini tujuannya itu untuk mencetak perwira perhubungan yang prima, beretika dan profesional. Jadi bisa dilihat ini visi-visi sekolah tinggi transportasi darat. Bisa dibaca deh. Nggak begitu juga. Dia ambil aja. Jadi PTD-STTD ini punya 3 program studi diploma. Ada 3, yaitu ada diploma 4 transportasi darat kata sendiri. Terus ada D3 lalu lintas angkutan jalan. Sekarang udah ganti namanya jadi D3 MTJ manajemen transportasi jalan. Terus D3 kereta apian, ganti nama juga udah jadi MTP, manajemen transportasi perkereta apian. Jadi D4 transportasi darat itu merupakan diklat lanjutan dari program D3 ahli LLAJ. Jadi kayak di atas D3 LLAJ itu ada D4 transportasi darat. Jadi kita belajar di sini ada investasi proyek transportasi regional, manajemen lalu lintas lanjutan, teknologi transportasi darat dan aplikasi program transportasi, peraturan perkereta apian, sistem informasi manajemen, peraturan perundang-undangan LLASDP. Dan jadi kalau di D4 transportasi darat itu kita belajar LLAJ, diploma 3 LLAJ tadi, terus juga kereta api, terus juga sama angkutan sungai, danau, dan penyeberangan. Lanjut. Di sini ada D3 lalu lintas dan angkutan jalan atau yang sekarang disebut MTJ, manajemen transportasi jalan. Jadi di sini kita belajar mengenai pengelolaan survei. Jadi nanti ada survei jalan, tentang kinerja jalan, lalu survei lalu lintas, pokoknya gitu. Lalu ada prekayasaan lalu lintas, jalan, analisis kinerja operasional dan pengelolaan angkutan umum. Ini angkutan umum juga mengenai angkutan umum yang ada di daerah, semacamnya. Terus juga ada analisis kebutuhan lalu lintas dan angkutan jalan. Di sini ada D3 perkereta apian yang sekarang disebut MTP, manajemen transportasi perkereta apian. Jadi di sini kalau kereta api itu ya tahu lah kereta api gimana. Jadi belajarnya itu tentang pelaksanaan peraturan yang terkait lalu lintas dan peraturan yang lain. Lalu pelaksanaan rencana kebutuhan sistem perkereta apian, pelaksanaan teknik bisnis kereta api, pelaksanaan penyusunan grafik perjalanan kereta api atau GAPK, lalu pelaksanaan manajemen sistem perkereta apian. Nah, jadi kalau di STTD itu juga ada ekstrakurikulernya. Jadi ekstrakurikulernya itu ada olahraga dan seni. Jadi kalau di olahraganya itu ada kayak yang tadi di video ada bola, ada bulu tangkis, ada basket dan semacamnya. Kalau kesenian itu ada polita. Terus ini ada beberapa kayak tim atau organisasi atau ekstrakurikuler yang dibanggain. Kalau kita Janda Wiratama itu Dangkos atau di sini yang dilihat tadi yang ada segala westernnya digigit, segala macam ya tadi bisa dilihat lah. Terus di sini ada brass band juga, itu kan orkestra alat tiup dari Sekolah Tinggi Transportasi Darat yang tadi ada alat tiup banyak, dan itu sama kakak-kakaknya. Itu
itu namanya brass band. Terus ini ada korps pedangpora. Jadi kalau pedangpora itu kayak pasukan khusus yang disiapkan untuk prosesi pernikahan guna menghormati perwira militer yang akan melepas masa lajurnya. Jadi kalau alumni dari STTD itu kalau nanti udah nikah ya bakal ada pedangpora gitu. Terus yang dari pedangpora itu ya taruna-tarunanya. Jadi kalau udah alumni kalian bakal dibantu sama taruna yang masih jadi sekolah PTD STTD bakal dibantu untuk jadi adik pedangpora di pernikahannya. Terus ini ada pola pembibitan. Nah kalau di pola pembibitan kakak bakal bilang kalau PTD STTD itu satu-satunya sekolah tinggi yang di bawah naungan Kementerian Perhubungan yang punya pola pembibitan daerah. Kalau yang lain punya pola pembibitan, tapi Kementerian Perhubungan. Jadi kalau pola pembibitan daerah itu kalian kalau udah diterima udah ditentuin kalian bakal kerja di daerah mana. Kalau kakak contohnya bakal kerja di daerah sini, terus kakak-kakak yang lain juga. Terus juga kalau Kementerian Perhubungan kalian bakal ditentuin setelah kalian menerima surat SK. Ya, jadi kalau untuk pola pembibitan, kalau tahun kemarin sih ada 197 daerah yang bakal ditempatin di pola pembibitannya itu 197 yang mempunyai MOU berdasarkan MOU dengan beberapa pemerintah daerah maupun Kementerian Perhubungan. Jadi yang udah punya MOU sama PTDI STTD itu ada 197 daerah. Jadi kalau taruna PTDI STTD itu yang sudah masuk ke dalam MOU itu ada 744 taruna per tahunnya. Kalau tahun kemarin 744, kalau tahun kemarinnya lagi ada 900 mungkin. Udah itu aja. Terus selanjutnya. Nah jadi ini untuk seleksi penerimaan calon taruna. Ini nanti bisa ditanyain ke kakak-kakaknya, ini untuk si pencatat, ini ada beberapa tesnya. Dari CAT itu nanti bakal disediain sama daerah sini. Nanti kalian bisa ikut untuk latihan CAT di gedung BKD di depan rumah sakit. Terus itu biasanya kalian bakal ada kok di bulan-bulan apa ya? Pokoknya pas sudah lulus gitu. Bulan ke-8. Nah, bulan ke-8 itu nanti kalian bakal disediain di sini latihan simulasi CAT itu kayak tes CPNS deh. Jadi kalian sebelum tes pas tes pertama itu kalian bakal ikut tes CPNS yang ada passing grade-nya. Jadi kalian bakal harus melewati passing grade itu untuk lanjut ke tes selanjutnya yaitu TPA. Jadi TPA itu ada matematika, fisika, sama bahasa Inggris. Lalu selanjutnya ada tes psikologi. Ini biasanya digabung berdua. Terus yang 3 ini digabung. Jadi ada 3 kali tes. Jadi selanjutnya ini nanti ada sesi tanya jawab. Kalian bisa tanya apa aja yang kalian bingung. Terus selanjutnya lagi juga ada kita bakal dibagi jadi beberapa kelompok. Jadi bisa lebih paham lagi. Mungkin kakak di sini kurang jelas juga ngejelasinnya. Jadi nanti kita bakal dibagi-bagi beberapa kelompok. Nanti ditemenin sama kakak-kakak yang lain. Dan sekian dari kakak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku pemandu acara pada hari ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi kalian yang hadir baik di dalam ruangan ini maupun yang melalui Zoom meeting. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata atau perbuatan yang kurang berkenan dari kami selaku pihak panitia selaku berlangsungnya acara. Saya Kamuni Muda Siti Fatimah Saryanti. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.